Halo, hai. Makasih ya udah mampir di channel aku. Kali ini, aku akan menceritakan alur cerita film yang berjudul Viking Survives. Film ini bersinopsis tentang penyelaman dua saudara di musim dingin yang berubah menjadi bencana. Salah satu dari mereka terjebak di dasar laut karena tertimpa bongkahan batu besar. Tanpa banyak bacot, kita langsung ke ceritanya. Enjoy kan? Di scene awal, terlihat anak perempuan yang bernama Ida. Dia memanggil-manggil ibunya karena adiknya yang bernama Tova pingsan saat menyelam. Ida dimarahi ibunya karena tidak bisa menjaga Tova. Aku nggak tahu dia pingsan kenapa. Karena kehabisan oksigen atau gimana gitu. Soalnya kan dilihat dari sini juga, mereka berdua menyelam tanpa menggunakan alat selam. Dan nggak dijelasin penyebab pingsannya si Tova kenapa. Kemudian Ida meminta maaf dan berjanji akan selalu menjaga adiknya Tova. Scene berganti. Diceritakan kurang lebih 20 tahun telah berlalu. Kini, Ida sudah memiliki seorang anak perempuan dan dia tinggal jauh dari ibunya. Begitupun dengan Tova. Di sini Ida memberitahukan anaknya bahwa besok dia akan menyelam bersama adiknya. Keesokan harinya. Perempuan ini adalah Tova. Di sini, Tova akan menyelam untuk memendarkan baling-baling kapal yang tersendat oleh jaring. Di sini juga tidak dijelasin sih ya, bahwa si Tova ini tuh sebagai pegawai kapal atau sebagai tukang servis baling-baling kapal. Ya udahlah ya, bukan masalah juga buat kita, ngapain dipikirin. Dalam radio, Tova berkomunikasi dengan temannya yang ada di atas. Dia menjelaskan bahwa di baling-baling kapal banyak jaring-jaring yang menyangkut. Itulah sebabnya baling-baling macet. Tova bertanya kepada temannya, apakah semua awak kapal tahu ada teteh di bawah sini? Temannya bilang, iya, tahu teh, kalem aja. Namun tiba-tiba, alhamdulillah Tova selamat. Sampai di atas, Tova langsung menghajar awak kapal yang menggerakkan baling-baling tersebut. Puas. Akhirnya setelah lama tidak bertemu, mereka bertiga pun bertemu. Di sini, terlihat bahwa Tova sangat dekat sekali dengan ibunya. Berbeda dengan Ida. Dia terlihat sangat canggung dengan ibunya sendiri. Dalam perjalanan pulang ke rumah, Ida dimarahi oleh ibunya. Karena Ida akan bercerai dengan suaminya. Ibunya berpesan kepada Ida untuk menjaga baik-baik rumah tangganya. Jangan sampai anak yang menjadi korban. Dan ternyata Tova dan Ida itu adalah saudara tiri berbeda ayah. Ini korban rumah tangga ya, anak yang jadi korban. Di kemudian hari, Ida dan Tova pergi ke suatu tempat untuk menyelam. Di tengah perjalanan, mereka melihat seorang pengendara wanita yang sedang mengalami pecah ban.
Tova turun untuk membantunya, tapi perempuan itu menolak karena bantuan sedang dalam perjalanan, katanya. Tapi Tova tetap kekeh membantunya. Dia mengeluarkan dongkrak dari bagasi mobilnya. Saat akan mendongkrak, terlihat mobil derek yang dihubungi wanita itu tiba. Akhirnya, Tova pun tidak melanjutkannya. Mereka pun segera melanjutkan perjalanannya. Dan tanpa mereka sadari, ternyata dongkraknya tertinggal. Mereka telah tiba di tempat penyelaman. Tova bercerita bahwa dia dan ibunya sering menyelam di sini tanpa Ida ketahui. Karena Tova tidak mau mengganggu Ida dan keluarga barunya saat itu. Ida menjelaskan kepada Tova bahwa dia gugup karena sudah sangat lama tidak menyelam. Tova menyimpan barang-barang seperti telepon satelit, handphone, dan oksigen cadangan di kaki tebing. Kemudian, mereka mulai menyelam, meninggalkan anjingnya Tova yang akan menjaga barang-barang selama mereka menyelam. Tova membawa Ida ke tempat dia dan ibunya sering datangi. Tova menjelaskan bahwa dia sering sekali ke sini bersama ibunya. Dia memperlihatkan goresan di batu yang berinisial namanya dan ibunya. Ida pun berbicara bahwa dia sangat cemburu, iri karena dari dulu ibunya sangat dekat dengan Tova. Dan terlihat ibunya lebih menyayangi Tova dibandingkan dirinya. Biasalah ya, dalam ikatan keluarga mah pasti selalu ada problem kedekatan antara ibu dan anak. Iya kan? Benar kan? Dan biasanya ya, kalau seorang ibu tuh lebih deket ke anak bungsu. Contohnya seperti aku. Gak tahu aku juga kenapa bisa begitu. Oke, lanjut. Saat mereka melihat seekor ikan paus yang mendekat, tiba-tiba bongkahan batu besar menimpa dan menyeret Tova ke bawah. Ida mencoba mencari Tova melalui arahan Tova dari radio. Setelah lama mencari, akhirnya Ida bisa menemukan Tova. Tova menyuruh Ida untuk ke atas, guna mencari bantuan lewat telepon satelit ataupun handphone. Namun sialnya, semua barang-barang yang disimpan Tova tadi tertimpa juga oleh reruntuhan batu. Ida mencoba membuka mobil untuk mengambil dongkrak, untuk mengangkat batu yang menimpa barang-barang. Di dalam kursi, dia mengambil 2 tabung oksigen. Kemudian, dia mencari-cari tombol untuk membuka bagasi. Namun ternyata, tombol untuk membuka bagasi tidak ada. Beda ya, sama rata-rata mobil yang ada di Indonesia. Tombol bagasi kan biasanya terletak di bawah sebelah kanan kursi supir. Barengan tuh sama tombol tutup bensin. Bener nggak? Oke lah, nggak usah dipikirin. Kita lanjut aja ceritanya. Di sini, Ida melihat ada sebuah pesawat yang melintas. Dengan cepat, dia menyalakan suar untuk meminta bantuan. Namun sayangnya saat pesawat berbalik, secara bersamaan Ida kembali menyelam. Karena dalam radio, Tova mengatakan bahwa oksigennya telah habis.
Akhirnya Topa dapat bernapas kembali setelah Ida mengganti tabung oksigennya. Ida kembali ke atas untuk mencari pesawat tadi, tapi ternyata pesawat sudah hilang. Saat melihat peta, Ida melihat ada sebuah rumah di dekatnya. Dengan semangat, dia menuju ke sana. Namun rumahnya kosong. Sepertinya sih penghuninya sedang keluar rumah. Malah Ida diserang oleh anjing si pemilik rumah itu karena masuk melalui jendela. Karena gigitan anjing itu, baju selam Ida pun robek. Kemudian, Ida mencari-cari barang yang mungkin dapat berguna untuk membuka bagasi mobil. Setelah lama mencari, akhirnya Ida menemukan lempengan besi panjang. Kemudian, dia gunakan untuk mencokel bagasi mobil. Namun ternyata, dongkraknya tidak ada. Karena tadi Tova lupa membawa dongkraknya pada saat membantu wanita yang bannya kempes tadi. Dia hanya menemukan gel pengeras untuk ban yang bocor. Setelah merenung, Ida kembali berusaha menyelamatkan Tova. Dia turun kembali ke bawah dengan membawa tiang penunjuk jalan. Dia mencoba untuk mencokel batu yang menimpa Tova. Setelah berusaha sekuat tenaga, akhirnya kesel nggak tuh? Kemudian Tova menyuruh Ida untuk menyimpan jaket udaranya di sela-sela batu, untuk kemudian diisi dengan udara. Namun nihil. Jaket udaranya bocor, bekas gigitan anjing tadi. Di sini tabung oksigen mereka semakin menipis. Dengan tenaga yang tersisa, Ida kembali ke atas untuk membawa gel anti bocor ban. Dia mengisi jaket udaranya dengan gel itu, dan akhirnya alhamdulillah ya, batu besar itu pun akhirnya bergeser dan Tova pun dapat keluar. Dengan segera mereka berdua pergi ke atas permukaan karena memang tabung oksigennya sudah hampir habis. Akhirnya, setelah sampai di atas, helikopter bantuan pun tiba. Seperti polisi India aja ya. Dan film pun selesai.